Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis sistem informasi dan komunikasi dalam organisasi Dewan Amanat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Rodani, lalu ada rekan saya bernama Nadifa Lutfiah, Yufli Dimah, Salsabila Noviani, dan juga Tasya Dian. Pada penjelasan pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari organisasinya itu sendiri. Dewan Amanat Mahasiswa atau disingkat DAM merupakan lembaga legislatif yang ada di tataran Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. DAM memiliki fungsi sebagai badan legislasi dan kepengawasan. Fungsi legislasi merupakan kewenangan yang dimiliki DAM Fikom Unisba untuk merancang, mengesahkan, dan memberikan informasi kepada masyarakat Fikom Unisba mengenai produk hukum yang ada di tataran Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Selain itu, fungsi pengawasan dilakukan oleh DAM Fikom Unisba untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kerja BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa dalam menjalankan roda organisasinya. DAM juga memiliki satu komisi yang bertugas untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak eksternal maupun internal dengan memberikan informasi kepada masyarakat Fikom mengenai berbagai produk hukum, kegiatan maupun kebijakan yang dilakukan oleh Dewan Amanat. Bahasan kedua mengenai struktur organisasi. Ketua dipegang oleh Fadli Nur Alam, Wakil Ketua Anirwana Alhaf, Sekretaris 1 ada Safira Fauzani, Sekretaris 2 Alifia Tasanti, Bendahara 1 Fira Melinda, dan Bendahara 2 Reina Fauzi. Selanjutnya ada struktur dari setiap komisi. Yang pertama komisi A diketuai oleh Muhammad Ganes, beserta staf ahlinya Zalfa Fasya, dan staf komisinya ada Milenia Anjali, Ahsania Fitri, Lia Lutfia, Ari M. Akbar, dan Adinda Salsa. Selanjutnya komisi B yang diketuai oleh Reza M. Zain beserta staf ahli yakni Nuril Lutfiah Saleh, dan staf komisinya ada Raden M. Jihad, Safina Ashifa, Afradifa, serta Nova Nurun Nadifa. Selanjutnya komisi C. Ketua komisi C yaitu ada M. Almi S dan staf ahlinya yaitu Agung Priyono. Lalu terdapat 4 staf komisi. Yang pertama ada Azhar, Tiara Sandra, Mahdawanti, dan juga Dita Fahira. Yang terakhir, Komisi D. Komisi D beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Ketua Komisi, yaitu ada Jessica, dan staf ahlinya ada Harun. Lalu, terdapat 4 staf komisinya, yaitu yang pertama ada Armantio, Risma, Rizky Apandi, dan Hana Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Noviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan informasi sesuai teori dan konsep sistem informasi. DAM Fikom Unisba sebagai lembaga legislatif berhak untuk memberikan informasi mengenai segala kegiatan kelegislatifan kepada masyarakat internal, yaitu masyarakat Fikom Unisba, ataupun eksternal, yaitu masyarakat dari fakultas lain. Informasi kegiatan kelegislatifan DAM ini disebar berupa informasi mengenai pengisian angket evaluasi BEM Fikom Unisba atau mengenai evaluasi pedoman kerja dan lainnya. Selain itu, informasi yang disebarkan yaitu melalui acara-acara yang diadakan oleh DAM Fikom Unisba seperti open house DAM Fikom Unisba, acara sidang yang dilaksanakan di tengah periode dan akhir periode, dan juga acara-acara yang lainnya. Untuk memberitahukan akan diadakannya suatu kegiatan atau acara kepada masyarakat Fikom, dan Fikom memerlukan media yang sesuai untuk informasinya mengenai acara tersebut dapat tersebar dan sampai ke masyarakat Fikom. Maka dari itu, dari DAM Fikom Unisba sendiri terdapat pihak dari Komisi C selaku komisi yang memiliki tugas dan mengatur juga mengawasi bagian kehumasan dan juga media melakukan perencanaan terlebih dahulu. George R. Terry mengemukakan pendapatnya bahwa perencanaan adalah pemilihan dan penghubungan fakta-fakta yang membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dan menggambarkan serta merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Hal ini serupa seperti yang dilakukan oleh anggota Komisi C dan Fikom Unisba dalam membuat perencanaan sebuah informasi yang akan dikemas dalam sebuah konten seperti konten video, konten instastory, ataupun konten foto dan konten-konten lainnya melalui media sosial dan Fikom Unisba.
Kemudian setelah melakukan hal itu, anggota Komisi C melakukan rapat komisi untuk menentukan informasi seperti apa yang akan dikemas dalam konten yang seperti apa, atau kapan dan bagaimana informasi itu akan disebarkan. Setelah melakukan rapat itu, lalu akan diadakan pengambilan keputusan. Setelah itu, maka Komisi C dapat melanjutkan tahapan editing, melakukan cross-check, kemudian memberikan kejelasan mengenai informasi tersebut. Apabila informasi yang disiapkan telah dikemas dengan baik, maka konten tersebut dapat diunggah dan disebar melalui media sosial dan Vkom Unisba. Selanjutnya, perkenalkan, saya Tasya Dian Syafaat. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua dari isi analisis, yaitu sistem informasi dan pengambilan keputusan dari Damfikom Unisba. Pengertian sistem menurut Mulyadi 2008 ialah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan, subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Ada pula pengertian informasi menurut Kusrini 2007 adalah informasi merupakan data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Untuk pengertian sistem informasi sendiri, menurut Azhar Susanto 2008, ialah sistem informasi merupakan kumpulan dari subsistem apapun, baik bentuknya itu fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Dewan Amanat Vkom Unisba dalam proses pengambilan keputusan selalu melibatkan ketua umumnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa seorang ketua merupakan penanggung jawab dari segala bentuk atau segala hal yang dilakukan oleh Damfikom Unisba. Maka dari itu, setiap keputusannya diambil merupakan hasil dari musyawarah setiap anggota Komisi C yang kemudian dikonsultasikan dengan Ketua Umum Damfikom Unisba. Apabila telah disepakati, maka informasi tersebut dapat disebarkan kepada publik internal dan publik eksternal Vkom Unisba. Jadi, proses dalam pengambilan keputusan dari organisasi ini atau Damfikom Unisba yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, karena pada prinsipnya proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi baiknya itu dengan musyawarah. Dan ada pula kesimpulan pada sistem informasi dalam organisasi Damfikom Unisba, yaitu antara komisi A, B, C, dan D saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis. Halo teman-teman, saya Nadifa. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem informasi yang masih berjalan di Dewan Amanat Mahasiswa Vkom Unisba hingga saat ini. Jadi sistem informasi yang dilakukan oleh Vkom Unisba sendiri dilakukan secara bertahap dengan menentukan strategi tertentu. Nah, mereka pun telah membuat rancangan mengenai sistem informasi yang bagaimana dan juga informasi apakah yang akan disebar nantinya kepada masyarakat Unisba, yaitu melalui perangkat lunak di komputer seperti aplikasi Photoshop, aplikasi Adobe Illustrator, dan juga aplikasi Adobe Premiere. Nah, ketiga aplikasi ini teman-teman adalah aplikasi yang mereka gunakan, yang sering mereka gunakan, dan juga dengan menggunakan ketiga aplikasi ini mereka harus memiliki skill editingnya teman-teman, dan juga di sini kreativitas sangat dibutuhkan. Lalu dalam mendapatkan informasi, anggota Komisi C Damfikom Unisba menggunakan dua media sosial, yaitu WhatsApp Group dan juga Line. Nah, di sini WhatsApp Group dan juga Line ini merupakan media sosial yang mereka sering gunakan untuk mendapatkan informasi dan juga wadah untuk mereka berdiskusi bagaimana informasi ini
dapat diolah menjadi fakta-fakta yang mungkin nanti akan disebarkan kepada masyarakat Unisba. Nah, lalu dalam menyebarkan informasinya ke eksternal, Damfikom Unisba ini yang pastinya melalui editing terlebih dahulu, teman-teman. Lalu mereka pun juga melalui cross-check apakah ini layak untuk disebar atau tidak kepada masyarakat Unisba. Nah, anggota Komisi C Damfikom Unisba ini menggunakan beberapa media sosial untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat Unisba, yaitu yang pertama ada Instagram, Line, Twitter, dan juga YouTube. Nah, keempat media sosial ini merupakan media sosial yang mereka sering gunakan untuk menyebarkan informasi. Lalu khususnya Instagram dan Line ini merupakan dua media sosial yang sampai saat ini masih sering dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa Unisba. Cara menyebarkan informasinya ini yaitu Komisi Cedam memposting informasinya ke Instagram, Line, Twitter, ataupun YouTube. Itu mereka memposting informasi apa saja yang ingin disebarkan kepada masyarakat Unisba. Lalu terakhir, dalam proses penyebaran informasi, anggota Komisi C ini telah menyiapkan atau membutuhkan perangkat keras dan juga jaringan, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, yang pastinya teknologi yang sering digunakan oleh kita untuk menyebarkan informasi agar efektif dan efisien itu handphone dan juga laptop. Nah, handphone dan juga laptop di sini dibutuhkan juga oleh Komisi C Damfikom Unisba dalam menyebarkan informasinya. Bahkan juga mereka mendapatkan informasinya melalui dua perangkat keras ini, teman-teman. Nah, selanjutnya jaringan yang sering mereka gunakan itu adalah WiFi dan juga data internet atau kuota. Nama saya Yufri Dima Kusumawati. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, konsep perencanaan informasi dan komunikasi Damfikom Unisba dilakukan dengan cara pengambilan data atau informasi, lalu melakukan rapat untuk membahas konten yang akan diunggah. Lalu setelah itu melalui tahap editing dan cross-check di mana data dan informasi yang didapatkan di situ diolah untuk dicari faktanya. Setelah itu baru melakukan pengunggahan konten. Yang kedua, proses pengambilan keputusan sistem informasi Damfikom Unisba dilakukan dengan cara melakukan musyawarah dengan setiap anggota Komisi C Damfikom Unisba. Setelah itu baru melakukan konsultasi dengan Ketua Umum Damfikom Unisba. Yang ketiga, rancangan dan sistem informasi yang digunakan oleh Damfikom Unisba dilakukan secara bertahap dan dengan strategi tertentu supaya dapat memperoleh respon yang baik itu dari publik internal maupun publik eksternal. Saran dari kelompok kami yaitu berdasarkan analisis yang kami lakukan, semoga saja kedepannya terdapat banyak analisis mengenai organisasi-organisasi yang berbeda yang membahas tentang sistem informasi dan komunikasinya.